Nah, semester ini kita kembali lagi belajar tentang spiritual, spiritualitas dan disiplin. Untuk spiritualitasnya, eh, kita akan belajar tentang filokalia, ya, kemudian sains, dan doa. Oke. Nah, untuk filokalianya kita akan belajar spiritualitas Maximus. Ya. Ini nanti untuk spiritualitasnya Maximus selalu ada tiga, ya. Sis, teoria. Ini saya akan jelaskan tiga ini maksudnya apa. Ya. Nah, kemudian ini spiritualitasnya. Spiritualitas, filokalia, Maximus. Ini ada tulisannya. Ya, for century and love, dan sebagainya itu banyak. Tapi kita akan selalu lihat dari kacamata ini. Oke. Kemudian kita belajar tentang sains, moralitas, ya, itu spiritualitasnya. Untuk disiplin rohaninya, ini berarti kan askesisnya, askesenya, ya, atau praksisnya. Nah, jangan diampu oleh dengan kita akan banyak fokus tentang doa, baik dengan doa Yesus, ya, lalu nanti diulangi lagi doa tentang apa? Yesus, kemudian ada katarsis, ya, dan atau ini kanonnya Totos, ya, ada Yesus, sampai K. Oke, katarsis ini dua, ada Yesus dan Totos. Nah, ini doa Yesus ini sudah ada materinya. Semua di materi ini semua sudah ada di Google Classroom. Nah, nanti kita akan bacanya dari tiga tahap ini. Jadi semua cara kita pikir ya dalam spiritualitas itu kayak praksis ini, hati dan penuh anugerah, ya, teoria itu head, intelek yang penuh kebenaran, teologianya hands, kasih, ya, kasih itu dia. Nah, nanti spiritualitas saya akan ajarin, ya, Maximus. Ini contoh-contoh bagaimana membaca sains itu praksis dari teologi. Untuk disiplinnya, ya, dilanjut Budina, ya, pelajari tentang doa-doa. Oke, nah karena ini disiplin ya berarti ini Budina akan kasih 3 mingguan. Ya, 3 mingguannya apa? Ya, baca doa. Oke, baca sains. Oke, nah, terus baca kitab suci. Gitu. Ya. Nah, jadi misalnya doa kanon ada tokos. Jadi bacanya itu selama 1 minggu. Sehingga itu kan ada bukunya. Ya. Nah, itu nanti dibagi, dibaca 1 hari, 1 sains. Atau
nanti saya setiap hari akan bikin ini yang di WA aja, yang PDF yang di Google Classroom. Itu silakan dibaca, tapi yang kalian perlu baca yang di WA. Kenapa? Karena eh, kan kalian kan pelajari 3 ini selalu. Kalau yang di PDF itu kan yang tahun-tahun lalu kan. Nah, belum belum 3 ini ya. Nah, kalau baca yang di WA nanti saya share setiap hari itu, kalian baca 1 hari 1 ya. Nah, nanti kamu lapor, oh sudah baca, misalnya 7 kali, 7 sudah baca 7 artikel ya. Nah, dari 7 artikel itu, 1 artikel nggak usah banyak, 1 minggu 1 artikel, latihan tulis praksis, teoria, teologi, minimal 1 kan. Seminggu ada 7 ya kan, itu dibaca. Dari hasil bacaan itu kamu pilih 1 yang kamu rasakan ini yang berkesan atau yang dalam buat kamu pribadi. 7 kan pasti semua sama nih bacanya kan, tapi waktu pilih 1 kan bisa beda-beda. Nah, terus kamu refleksikan, tulis sisnya, teorianya. Iya. Tapi sebelum mengerti ini saya akan ajarkan ini bedanya apa. Ya. Nah, nanti kita lihat contohnya yang sing. Gimana cara nulis? Jadi kelas ini juga belajar baca ya, harus belajar tulis. Tapi yang kalian baca, yang kalian tulis itu adalah pelajaran ini. Nah, ya. Oke. Jadi intinya pelajaran kita itu di Maximus. Kemudian latihan-latihannya sing, tulis, doa. Nah, ini doa, mau dibaca. Baca, terus doa. Ini namanya praksis. Kita masih level 1 nih, praksis. Semakin kamu tekun, naik teori. Naik teologi. Ini kelas menyiapkan diri kita untuk belajar teologi. Karena kita nggak bisa menghampiri Allah kalau kita belum kudus. Kudus kita harus disucikan. Ya. Nah, kitab suci ini juga ada di WA. Kalau saya share, ada baca kitab suci apa yang kita baca. Ya. Nah, nanti juga sebetulnya teknisnya kan diatur sama Bu Rina. Saya minggu ini baca doa apa. Ini semua ada di PDF ya. Nah, saya cetaknya ada yang masih pegang nggak? Siapa? Yang cetak doanya, coba mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu? Ya. Kamu? Di mana? Ya, sama. Oh, ya. Kamu punya? Hah? Iya, di mana itu? Nah, nanti kasih mental ya. Jadi semua ada buku fisiknya kan enak juga. Oke, jangan sampai ya hilang atau suka taruhnya di mana-mana. Oke, ini materi kita. Nah, tugas mingguannya ini kita ini benar-benar 100% dinilai. Ya, ini enggak benar-benar nggak ada ujian midterm, ya paling nanti ujian akhirnya kan dibuat sama modul UAS. Jadi nggak ada paper, nggak ada artikel. Nah, kita mau tekankan
disiplinnya setiap hari. Apa disiplinnya? Ya ini tadi. Baca buku depan, baca sains, baca kitab suci. Ya, itu dikerjakan. Di dalam kelas, teorianya. Teorianya. Praksisnya sehari-hari. Teorianya ini, hacknya ini yang kalian perlu baca. Ya, supaya nanti di semester berikutnya kamu belajar teorinya sudah cukup. Oke, itu ya. Eh, Nah, ini materinya sudah di sini untuk doa. Nih, ada buku doa, ya kan? Nah, ini semua ada penjelasannya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada apatis itu 2, 1, 2, amal itu ada 3, 1, 2, 3, lalu doa Yesus. Nah, ini materi tentang doa. Kenapa? Karena ini penting sekali sebagai dasar kalian belajar tentang apa itu doa. Doa itu bukan sekedar menyampaikan keluhan, permohonan kepada Allah, tapi lebih dari itu. Ya. Nah, kemudian saya kasih juga buku-buku sains. Ini, ya itu silakan dibaca. Tapi nanti yang kalian ikuti adalah yang ini. Ini belum dibuka ya. Oke. Nah, nanti juga materi-materi itu saya akan sisipin untuk headnya, teorinya. Ya, saya Maximus itu kan ada unik, inspirasi, kalbu. Nah, beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang Paskah. Kita merayakan Paskah. Ini tambahan. Penting juga, karena ini perayaan paling besar dari segala perayaan gereja. Kalau Dayawati, sekarang Paskah. Jadi diinspirasi kamu 11, di situ kita akan belajar apa itu Paskah. Dan ada persiapannya. Ya. Ibu-ibu persiapan Paskah itu cuma 40 hari. Ada Lent namanya, masa Lent atau masa persiapan Paskah. Ya, 40 hari berpuasa. Jadi dalam tradisi gereja itu juga ada namanya puasa. Hanya di orang Islam ya. Tradisi gereja sebetulnya ada puasa lain namanya. Kamu belajar nanti di Sebelah kamu sepas. Ya. Dan ini buku-buku kan saya bagi, sebetulnya kalian cuma bayar berapa kemarin? Nah, itu semua deh. Saya minta kalian juga berpartisipasi. Jadi ada rasa bangga kalau kalian beli buku. Ya, nggak semua dikasih gratis. Jadi kalian ada usaha, menabung atau menghemat. Jangan ada uang berkat semua masuk ke perut. Ya. Nah, itu ada disiplin rohani spesiesnya. Itu selesai. Ya. Sehingga kalau buku-buku ini udah berapa ratus ribu kalau dijual. Ya. Nah, oke, ini materi kita. Jadi intinya adalah di disiplin rohaninya untuk penilaiannya. Ya, penilaiannya minggu pertama, misalnya minggu depan. Jadi kalian sudah belajar nanti baca doa sehari 1. Misalnya ini kita akan mulai menggunakan baca ya. Situ kan masuk ini mana ya? Tapi ya kemarin. Kan kemarin kita lanjut
kanon permohonan sebetulnya sudah ya. Pengobatan sudah, tapi ya kali dipelajari ulang. Ya, kanon para malaikat, hadis, mungkin masuk ke hadis kepada Yesus ya. Jadi halaman 54. Nah, halaman 54 kalian pelajari, baca 54 sampai 67, 66, 54 sampai 66. Nah, ini buku doa yang kalian baca. Penjelasannya nanti akan dijelaskan sama Lina. Ya. Oke, itu tugasnya. Lalu saya baca tuh 7. Kalian renungkan 1. Ini yang dikumpulkan. Di kelas ini juga ngajarin kalian cara nulis gimana. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Itu kan hari itu ibu udah Ya. satu, tapi penting nanti ambil pilih itu. Ya, untuk yang di sini ini kan materinya. Kalau C-nya ini silakan aja kalau mau dibaca, tapi yang wajib baca itu adalah yang di grup WA ini. Ya, karena di situ ada penjelasan tentang praksis teologianya. Kalau di buku PDF ini belum ada. Paham nggak? Nah, nanti kalian ikuti yang ini. Ini dari tadi belum terbuka. Oke. Nah, misalnya ini. Ya. Nah, ini kamu baca. Nah, ini refleksi, ada praktike, teoria, teologia. Nah, nanti yang kalian tulis adalah refleksinya. Ya. Satu artikel dalam 1 minggu. Dari 7 yang kalian baca itu pilih 1. Ya. Nah, lalu nanti baca buku doa. Nah, ini. Nih, misalnya nanti hari ini Bu Lina akan mengajar hadis kepada Yesus yang termanis. Halaman 54. Ini. Itu dibaca 1 hari 1. Cari waktu untuk merenung, untuk baca gitu ya. Tuh. Mencari teorianya. Nanti teorianya itu apa? Itu ada penjelasannya. Jadi waktu kalian baca pun nggak sekedar baca, tapi berdasarkan 3 ini. Teorinya itu bukan sekedar kayak baca koran gitu. Karena yang kalian baca itu kitab suci, doa, itu adalah anugerah kita penuh anugerah. Nah, itu bagaimana kita hati kita tuh mesti dengan anugerah. Beda. Kalau kamu baca koran, ya. Tapi kalau kamu baca ini mesti sebetulnya sama semua ya. Cuma cara bacanya nanti saya ajar. Gitu. Sebenarnya di grup WA itu banyak diskusi tentang ini. Kalian ikuti grup WA itu. Ya, kalau saya posting sesuatu, ada yang tanya, terus saya kasih jawaban. Nah, itu dipelajari.
Karena pasti ada bersinggungan dengan ini. Sama pelajaran apa? Dogmatika juga. Ya. Jadi, pelajaran kita tuh nggak cuma di kelas, tapi juga saya share materi-materi itu juga di grup WhatsApp itu, Ancient Faith itu. Semua udah masuk belum? Yang belum? Neti ya? Oh iya ya. Kamu nanti buka WordPress saya, itu. Yang belum masuk, buka WordPress, ya. Ketik aja andysttery.wordpress.com ini. Nah, nanti muncul, atau mungkin teman kasih tahu ya, oh ini ya, di situ, atau ya mungkin diupload ya linknya itu ya. Jadi kamu cari sendiri di internet, usaha, jangan semua dikasih makan, disuapin, ya. Oke, jangan iya aja dikerjain. Nah, sekarang kita mau lihat materi kita sedikit. Oke, 3 tahap ini ya. Dari tadi kita ngomongin tentang praksis, teoria, teologia, itu apa ya? Nah, sekarang kita mau pelajari dulu, karena ini konsepnya. Simpelnya itu seperti ini. Kelihatan? Ya. Simpelnya itu seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan tadi praksis kan? Praksis ini. Praksis itu apa? Latihan tadi, disiplin tadi. Oke. Tujuannya apa? Supaya nus itu jadi murni atau suci. Nus itu apa? Mata tadi. Mata fungsinya apa? Melihat. Tapi ini bukan mata jasmani. Mata apa? Mata rohani, mata batin. Ya kan? Gitu. Nah, supaya bisa mata kita harus latihan ini. Supaya menjadi murni atau suci. Dari situ baru nanti bisa melihat apa? Iya, namanya teori ya. Melihat apa? Mata yang jernih ini nanti akan bisa melihat apa? Logoi atau jejak sang logos. Ya, jejak sang logos. Apa yang dilihat jejaknya itu? Itulah alam semesta, termasuk kitab suci. Jadi tahap pertama memang praksis, memurnikan nus ini, supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa masuk ke teoria, yaitu nus kita melihat logoi atau jejak sang logos. Jadi nanti waktu kamu baca kitab suci, lihat alam semesta, itu adalah melihat logoi. Kamu melihat air ini, nggak hanya cuma melihat air, tapi kamu melihat logoi air itu apa. Ya, kamu melihat temanmu nggak cuma oh ini namanya siapa, oh ini dia, tapi kamu melihat logonya, gitu. Nah ini namanya nus kita melihat logoi. Baru nanti di sini setelah itu nus kita melihat sang logosnya. Nah
bukan logoi lagi, tapi sang logos itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita baca ini. Apa itu 3 praktike, teoria, dan teologia. Nah, Maximus sang pengaku imam, seorang teolog dan biarawan Kristen Timur abad ke-7 ya. Dia mengembangkan satu kerangka kerja spiritual yang komprehensif, mengadopsi dan menyempurnakan skema dari para pemikir sebelumnya seperti Evagrius Ponticus. Jadi Bapak Filokalia, ini Maximus, Evagrius, ini menulis buku Filokalia. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari misalnya ini ya. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya ini kan. Ini Filokalia. Ada terjemahannya. Nah, nanti kita akan belajar penjelasannya. Oke. Nah, bukunya ini. Nih, Filokalia. Nanti saya akan saya sudah ada ya. Ini. Nanti saya akan perbaiki lagi. Nah, ini dia. Ini Maximus. Penjelasan 400 teks tentang kasih. Ini Filokalia volume ke-3 ya. Oh, volume kedua berarti. Nah, ini ya. Nah, dari buku ini. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada 400 text on love, 200 text on theology, ada text on theology, divine economy and virtue, tentang doa Bapa kami. Nah, inilah yang semester ini kita coba pelan-pelan pelajari lewat buku ini. Nah, itu kemarin ada salah satu grup WA ini tanya, ya. Kemudian saya jawab, apa itu conceptual image? Dia baca Maximus nih. Third Century on Love. Ya. Nah, dia beli buku saya, kemudian dia tanya. Nih, dia beli buku ini dia. 400 teks tentang kasih. Jadi ada 400 poin maksudnya. Tentang kasih. Atau 400 ayat. Jadi setiap ayat itu kita pelajari pelan-pelan. Ya. Misalnya nih, jangan membalas fitnah yang ditujukan kepada kita. Kalau tidak, kita bisa berdosa 2 kali. Pertama, kita akan membiasakan diri dengan hasrat mematikan. Kedua, kita gagal mencegah perbuatan gosipnya terhadap sesama. Bagus kan? Nah, itu praksis. Jangan membalas fitnah. Kalau kita balas, kita berdosa 2 kali. Pertama, kita jatuh dalam hasrat yang mematikan ini, fitnah. Yang kedua, iya, kita jadi bergosip juga. Jadi satu gosip lagi, tambah rame kan. Nah, ini nanti poin ini kita lihat apa praksisnya. Jangan bergosip. Lalu apa teorianya?
apa kebenarannya. Tadi nus kita udah tidak bergosip. Lalu kita melihat apa jejak Kristus. Oh, kalau saya tidak bergosip menjelekkan Siska, berarti saya justru apa menyelamatkan dia. Itu logonya. Jadi di sini. Logonya. Ya. Tadi kan jelas, jangan fitnah, berarti praksis kan. Tapi kalau kita nggak ada, kita udah lakukan nih. Tapi jangan cuma oh ya, saya jadi orang baik yang tidak bergosip. Bukan cuma itu, tapi kita harus jadi kudus serupa Kristus kan. Nah, berarti kita nggak langsung lihat logosnya, tapi lihat logonya dulu. Kalau saya tidak bergosip tentang Siska, berarti saya lihat, oh saya melihat logo dia, karena dia adalah anak Allah yang perlu dikasihan. Nah, itu kalau kamu bisa melihat itu, saya justru kasihan sama dia. Saya justru ingin menolong dia supaya dia tidak bergosip. Kalau dia gosip misalnya, kan keinginan kita biasanya mau balas kan. Oh, kamu jelekin saya ya. Ya, saya juga akan jelekin kamu. Gitu kan. Nah, tapi ketika kita tidak menfitnah, justru saya bisa melihat saya mengasihi Siska. Nah, itu berarti kamu sudah sampai level teori ya. Terus kamu melihat logoi. Logonya Siska. Dia adalah gambar Allah, dia adalah anak Allah yang perlu dikasihkan. Nah, misalnya gitu. Baru nanti yang ketiganya, kita melihat sang logos itu. Ya. Jadi sebenarnya simpel aja konsepnya. Praksis, nus kita dibersihin jadi murni, jadi suci. Ya. Kemudian, nus yang murni itulah kita baru bisa teoria. Teoria itu apa? Nus kita melihat. Kontemplasi itu maksudnya apa? Melihat. Tadi melihatnya dengan apa? Mata, yaitu apa? Nus. Nah, untuk bisa melihat, matamu harus dibersihkan. Ibarat seperti yang saya khotbah kemarin. Kita mau ngisi air yang bersih di bak itu, sementara bak itu kotor. Hati kita kotor. Gimana mau diisi anugerah? Ya kan? Berarti harus dibersihkan dulu. Nah, pembersihannya itulah lewat disiplin. Cuma hanya baca teori tok, harus melakukan. Nah, saya ajak kalian, kita sama-sama di sini, ya. Bukan hanya kalian aja, kita juga sama-sama baca. Karena bukan kalian yang butuh, saya juga butuh, Bu Rina juga butuh. Ya. Nah, cuma kita diberi tanggung jawab, diberi otoritas sama Tuhan untuk memberi nilai kalian, menjadi guru kalian. Tapi sebetulnya kita sama-sama belajar. Nah, di sini ini praksis. Saya belajar. Kalian juga belajar. Oh iya, nulis juga ini. Gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi konsepnya sederhana. Nus kita dibersihin supaya nusnya melihat logoi. Nah, kalau udah melihat logoi, jejak sang logos, itu berarti kita ada teori ya. Kamu nggak sekedar lagi memfitnah, saya tidak memfitnah kamu, saya tidak mau balas. Itu bagus, itu praksis. Tapi kenapa saya tidak mau balas? Saya bisa lihat logoi yang ada di dalam. Kamu bukan cuma sisa yang itu adalah ciptaan Kristus yang harus saya kasih. Nah, itu berarti apa? Teori. Lebih dalam lagi nanti setelah melihat logoi, kamu baru bisa melihat logos. Ya, melihat sang logos itu sendiri. Teosis atau teologi.
Apa itu? Coba ya kita baca. Kemarin di diskusi kelompok sudah ya. Ini saya udah bagi di grup kalian. Sekarang kita baca ya. Praktik atau praksis. Askesis. Praktike adalah tahap fundamental dan awal dalam perjalanan spiritual. Tujuan utamanya adalah penyucian hati. Nah tadi, kenapa hati harus dikuduskan, disucikan? Supaya bisa diisi oleh anugerah. Ya, disucikan dari hawa nafsu. Atau bahasa Yunaninya apa? Pate. Kalau penyucian hati namanya katarsis. Praktike itu bahasa lainnya apa? Askesis. Kalau nggak tahu askesis, disiplin. Disiplin rohani. Nah, itu praktike atau praksis. Nah, tujuannya adalah untuk menyucikan hati atau katarsis dari hawa nafsu atau pate. Maximus memahami pate bukan sebagai emosi itu sendiri, melainkan sebagai penggunaan emosi yang tidak teratur dan terdistorsi. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang tidak teratur dan terdistorsi, yang mengikat jiwa pada hal-hal materi dan egois. Penyucian ini dicapai melalui perjuangan asketis yang konkret. Nggak bisa cuma menghayal, harus dikerjain. Konkret. Mencakup praktik-praktik seperti puasa salah satunya. Nah, puasa ini nggak cuma sekedar puasa makanan ya. Puasa mulut. Puasa scrolling medsos. Dulu bisa berhabis berjam-jam kan, scrolling TikTok. Ya kan, IG. Ini zaman sekarang gitu anak-anak. Tapi misalnya sehari bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, nah, kamu puasa jadi setengah jam. Itu salah satunya. Itu perjuangan asketis yang konkret tapi berat. Ya, makan misalnya, berjaga-jaga dan doa. Nah, ini yang nanti yang kita coba lakukan ya. Tapi yang paling penting adalah pelaksanaan perintah-perintah Injil sampai nanti kasih, agape. Ya, itu yang paling penting. Ini mempraktikkan kasih. Dalam praktik kasih itu dipandang sebagai apa? Obat yang menyembuhkan irasibilitas, menyembuhkan kemarahan, tadi hawa nafsu tadi ya, marah, benci, dendam. Terus ini obat menyembuhkan irasibilitas, sementara penguasaan diri, istilahnya apa? Enkrateia, menyembuhkan apa? Konkupisensi. Coba ngomong. Konkupisensi. Nah, konkupisensi itu hawa nafsu, kerakusan, keserakahan, ketamakan, ya, ketamakan harta, kerakusan makanan, hawa nafsu itu seks misalnya. Oke, jadi praksis itu untuk menyembuhkan ini loh, menyembuhkan kemarahan. Kamu nanti baca doa untuk menyembuhkan kemarahan, baca saint untuk menyembuhkan kebencian, untuk menyembuhkan hawa nafsu, kerakusan, ketamakan. Ya. Nah, tahap ini kita berfokus pada penyembuhan kehendak gnomik, yaitu kehendak yang terpecah dan cenderung memilih berdasarkan dorongan egois dan mengarahkannya kembali kepada Allah. Jadi di dalam praksis, bagaimana kita menyembuhkan kehendak kita yang maunya ke dosa kan, ke hawa nafsu kan. Nah, diarahkan kemana? Kepada Allah. Jadi penyembuhan kehendak gnomik. Apa itu kehendak gnomik? Iya, dorongan cinta diri tadi. Karena kita ingin memuaskan diri kita, ya akhirnya kehendak kita tuh diarahkan kepada pemuasan nafsu kita. Bukan lagi menyenangkan Allah. Ya. Nah, melalui disiplin diri dan praktik kebajikan,
individu belajar untuk mengendalikan dorongan-dorongan internal yang menyimpang dan menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak ilahi. Nah, di dalam praksis ini kuncinya adalah kita menyembuhkan kehendak kita supaya selaras dengan kehendak ilahi. Contoh kan, saya kasih kalian baca doa. Mungkin kehendakmu itu adalah ingin santai-santai, tidur. Atau kehendakmu ingin melakukan yang tadi ini. Nah, tapi karena ada tugas, waduh, ada tugas dari Bu Rina nih. Udah, kamu coba menyelaraskan kehendakmu dengan kehendak Allah. Bukan kehendak sendiri. Ya. Nah, ini adalah dengan praksis kamu bisa mengendalikan tadi dorongan-dorongan internal yang menyimpang dan menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak ilahi. Sehingga memulihkan tropos cara keberadaan manusia dari parafisin yang melawan kodrat menjadi katafisin sesuai kodrat. Nah, kodrat kita kan diciptakan untuk serupa dengan Allah, bukan serupa dengan dosa. Jadi kita kembalikan, ya, kita kembalikan, memulihkan tropos itu artinya apa? Cara hidup kita, cara keberadaan manusia itu harus sesuai dengan apa? Melawan kodrat atau sesuai kodrat? Sesuai kodrat. Kata fisin, bukan parafisin, melawan. Nah, itu praksis. Jadi di dalam praksis kita sedang ngapain? Kamu nanti praksis ini ya. Kamu sedang ngapain? Melatih diri, apalagi? Menyelaraskan kehendak kita sesuai kehendak, apalagi? Nanti kasih, ya kan? Penguasaan di diri, menyembuhkan kehendak geno, itu dalam praksis itu. Nanti tujuan akhirnya apa? Penyucian hati dari hawa. Jadi, selain penyucian, nanti paling tingginya sampai jadi dalam praksis itu memang pasti ada banyak godaan. Ini maka dikatakan ini adalah satu perjuangan estetis. Perjuangan. Karena nggak gampang. Ya. Kalau ngomong aja gampang ya. Siap, iya Pak, itu gampang sekali. Jadi melakukannya nah, inilah kita harus karena apa? Karena selalu ada kehendak kita yang misalnya kehendak kita males lah, suka nunda, ya, kerjakan yang lain dulu dan sebagainya. Nah, kita mulai mencoba menjelaskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah tadi. Nah, itu dalam praksis. Oke. Hanya dalam praksis itu kita melatih penguasaan diri untuk menyembuhkan hawa nafsu. Untuk menyembuhkan kemarahan, kebencian, dendam. Jadi dalam praksis itu kamu akan menghasilkan dua ini. Mendatangkan ini untuk menyembuhkan kebencian, dendam, dan penguasaan. Menyembuhkan apa? Hawa nafsu. Tapi untuk mencapai ini, kehendakmu di sini harus keinginanmu, kehendakmu harus diselaraskan dengan kehendak apa? Apa sih kehendak Allah? Nah, itu. Ya. Tentu dalam diri manusia itu ya ada namanya kehendak. Kehendak itu adalah salah satu dari
kekuatan jiwa. Nah, jadi ada 3 kekuatan jiwa. Yang pertama nous, oke, terus ini ya, ada 3 kekuatan jiwa, nous, logos, roh. Ini dalam jiwa kita, ya. Lalu ada nous, epitumia, timus. Nah, ini ada nous, ada nafsu keinginan, dan timos itu kemauan atau keberanian. Nah, ini saya bahas tentang kehendak itu apa. Kehendak itu eh, kehendak itu adalah salah satu ya, bagi Maximus telema ini maksudnya kehendak. Nah, ini fakultas yang melekat pada kodrat rasional. Ini manusia itu punya 2 jenis kehendak. Kehendak kodrati ini sebetulnya kehendak yang memang Tuhan inginkan. Ya, ini dorongan keinginan alami dan inheren dari sebuah kodrat untuk mencapai kebaikan dan kepenuhannya. Kehendak kodrati manusia secara alami selalu menginginkan apa yang baik. Kehidupan, kebahagiaan, keberadaan, dan pada akhirnya persekutuan dengan Allah. Kehendak ini selalu baik karena merupakan bagian dari kodrat yang diciptakan Allah. Tapi tadi ada kehendak genomik, ya kan? Nah, inilah yang harus kita pulihkan. Ini pilihan. Ini adalah kapasitas pribadi untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dan secara bebas memutuskan bagaimana cara untuk mencapai apa yang diinginkan oleh kehendak kodrati. Di sinilah letak kebebasan memilih. Saya suruh kamu baca doa, belum tentu kamu mau baca. Karena kamu ada kebebasan memilih. Bahkan kemungkinan untuk berdosa. Karena ini adalah kehendak pribadi, pilihan. Ya, kita bisa memilih cara yang salah untuk mencoba memuaskan keinginan kodrati kita dengan kebahagiaan. Nah, ini kehendak ekonomik yang harus kita atasi. Oke. Jadi ini misalnya nih ya. Nah, ini ada analoginya. Oke, ini enggak usah. Nih ya. Oke, nah jadi nanti kenapa kok kita harus menyelaraskan kehendak kita? Nah, ini pelajaran agak dalam dari Maximus. Jadi
kita manusia itu kan punya namanya jiwa. Ya. Ada tubuh dan jiwa. Jiwa ini bagian yang tidak kelihatan. Tapi jiwa manusia itu dibagi jadi dua bagian, yaitu satu bagian yang apa? Rasional, intelektual, dan non-rasional atau pasif. Nah, yang rasional itu tadi saya katakan ada nus. Ini akal budi ilahi atau intelek atau mata tadi. Ini bagian yang rasional. Ini bagian yang tertinggi dari jiwa yang paling mencerminkan gambar Allah. Nah, yang bagian rasional dari jiwa, fakultas utamanya adalah satu nus. Inilah mata jiwa. Fungsinya bukan untuk berpikir secara diskursif, langkah demi langkah, ya. Berpikir diskursif itu kan ini selesai, ini selesai, ini selesai, bukan. Tapi persepsi spiritual langsung. Nus adalah fakultas yang diciptakan untuk melihat, berkomunikasi secara langsung dengan Allah atau Sang Logos, dan untuk memahami tadi, logoi, jejak Kristus tadi, atau prinsip-prinsip ilahi dari segala sesuatu. Nah, nus ini adalah bagian dari rasional jiwa. Jadi jiwa itu dibagi dua, rasional dan non-rasional, atau yang intelek dan pasif. Pasif itu berkaitan dengan nafsu tadi, ya, sehingga kamu muncul rasa lapar, rasa rindu, rasa benci. Itu yang distorsi kalau benci, ya. Ya, muncul keinginan seks. Nah, itu karena ada dalam jiwa itu mengandung non rasional. Kamu rasa lapar itu dari jiwa. Oke. Nah, bagian rasionalnya ada nus, yaitu fungsinya untuk melihat tadi atau berkomunikasi secara langsung dengan Allah Sang Logos. Idealnya apa? Jernih, murni, fokus kepada Allah. Ini yang ideal. Nah, ini yang kita mau kembalikan. Kalau nus kamu sudah nggak fokus kepada Allah, berarti sudah apa? Terdistorsi. Ibarat kayak bak mandi atau penampungan air itu kotor. Kalau tidak lagi fokus kepada Allah. Sekarang kondisinya jatuh, gelap, tercemar oleh hasrat, terfragmentasi oleh pikiran-pikiran yang kacau, logismoi, ya. Dia tidak lagi melihat Allah, tetapi terpaku pada hal-hal indrawi. Nah, ini kondisi yang jatuh. Kalau idealnya ya dia murni suci tadi yang saya gambarkan. Cara mengembalikannya lagi gimana? Ya praksis tadi. Nah, tapi selain nus, kamu perlu tahu lebih tinggi lagi, ya. Di dalam Maximus tuh, ya, dalam filokalnya ini ada istilah namanya apa? Dianoia. Apa? Nah, ini akal rasional atau nalar. Tapi kalau nus, intelek, akal budi ilahi. Kalau ini rasional atau nalar. Fungsinya adalah fakultas berpikir logis, analitis, diskursif. Maka orang-orang itu bisa nyusun doa itu dengan begitu indah. Ya kan? Kata-katanya begitu indah. Karena manusia diberi apa? Dia bisa berpikir logis, analitis, diskursif. Ia memproses data dari indera, membuat penilaian, menyusun argumen, dan merencanakan. Karena punya apa? Dianoia. Jadi ingat, ya. Ini adalah akal yang kita gunakan dalam sains, dalam filsafat, dan kehidupan sehari-hari. Ya. Kondisi idealnya berfungsi sebagai alat atau pelayan bagi nus. Setelah nus menerima pencerahan ilahi, dianoia membantu mengartikulasikan dan menerapkannya. Nah, kondisi jatuhnya adalah dianoia itu bisa jadi sombong, memberontak, ia mencoba mengambil alih posisi nus sebagai fakultas tertinggi, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan menolak kebenaran spiritual yang tidak bisa ia ukur. Jadi kalau kita misalnya belajar makin pintar, biasanya jatuh dalam
sombongan. Nah, saya nggak butuh Allah lagi. Itu seperti orang-orang ateis dan sebagainya ya. Ini karena dianoyanya mengambil alih posisi nous. Oke. Nah, sekarang ada bagian yang nanti non rasional atau pasif. Apa itu? Ini yang berkaitan dengan hasrat, emosi, energi. Nggak jahat, tapi diciptakan untuk dikendalikan dan diarahkan oleh yang rasional. Rasional tadi kan dua kan, nous dan dianoia. Nah, ada. Maka Tuhan kasih emosi. Orang bisa marah, bisa rindu, bisa kangen, bisa senang, bisa sedih, ya kan? Bisa gembira, bisa juga menangis. Itu karena apa? Dalam jiwa kita dikasih yang namanya hasrat atau bagian non rasional, pasif. Dia tidak jahat. Marah itu tidak jahat. Tapi kalau melewati batas jadi jahat. Nah, itu ya. Diciptakan untuk dikendalikan, harus dikendalikan, diarahkan oleh bagian rasional. Apa saja? Pertama ada namanya hasrat. Tadi kalau kita baca di sini ada namanya konkupiscensi. Hasrat itu hawa nafsu maksudnya. Ada rakus, ada tamak. Nah, ini adalah bagian dari apa? Epitumia. Namanya apa? Epitumia. Keinginan atau hasrat konskupisen. Ini adalah fakultas untuk menginginkan atau merindukan sesuatu. Ini adalah energi yang mendorong kita untuk mencari apa yang kita anggap baik atau menyenangkan. Kondisi idealnya diarahkan oleh nus untuk merindukan satu-satunya kebaikan sejati, yaitu Allah. Jadi ini adalah eros ilahi, kerinduan yang suci akan bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau epitumia itu adalah yang idealnya adalah kita rindu Allah. Kita rindu mencari Dia. Itu idealnya. Jadi kalau orang nggak punya kerinduan mencari Allah itu, ya epitumianya bermasalah. Ya, nah, rindu bersekutu dengan Tuhan. Saya takut kita semua ini ya bertingkah laku rohani, doa, baca Alkitab, tapi nggak ada kerinduannya. Nah, ini agak bahaya. Bisa jadi ini karena apa? Ya karena disuruh. Karena ini kewajiban, tugas, mata kuliah ini, dari dosen ini. Nah, itu bisa, tapi yang idealnya harusnya apa? Ada eros atau kerin. Nah, kalau kondisi jatuhnya apa? Ya, dia tidak teratur, memberontak, dia tidak lagi merindukan Allah, tapi merindukan kenikmatan indrawi yang fana. Misalnya makanan, seks, kekayaan, dan sebagainya. Secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Nah, ini menjadi sumber dari dosa-dosa seperti kerakusan dan hawa nafsu. Jadi bukan lagi merindukan Allah, tapi merindukan kenikmatan indrawi. Contoh makanan. Gara-gara makanan, orang bisa saling membunuh. Ya kan? Gara-gara seks, ya keluarga ini bisa bercerai, berantakan. Karirnya hancur, dan sebagainya. Gara-gara kekayaan, orang bisa saling musuh-musuhan dan akhirnya saling membunuh. Ya, itu karena apa? Epitumianya jatuh. Tidak lagi dalam kondisi yang ideal. Nah, itu epitumia ya. Itu keinginan atau hasrat. Apa saja itu epitumia tadi? Hawa nafsu seperti seks, keserakahan, ketamakan ya. Nah, yang kedua namanya apa? Timos. Coba baca. Timos. Nah, inilah namanya gairah, semangat, hasrat yang irasibel. Nah, tadi yang irasibel itu apa? Gimana tadi? Irasibel itu apa? Marah, benci, dendam. Nah, ini energi yang Tuhan kasih juga. Ya. Namanya apa? Timos. Timos inilah yang munculkan namanya tadi
bisa benci, bisa marah, bisa dendam, iri hati, ya kan? Nah, itu energi. Ini adalah kekuatan yang mendorong kita untuk melawan apa yang kita anggap jahat. Ini sebetulnya netral ya. Energi itu netral. Gairah semangat itu netral. Tuhan kasih untuk melawan apa yang kita anggap jahat atau menghalang kita mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya benci terhadap dosa. Marah sama orang yang berdosa. Oke. Ya. Kalau saya misalnya marah kalian karena kalian males, misalnya lihat Andi males-malesan, tidur-tiduran, terus saya biarin. Nah, ini berarti saya ada masalah ini. Tapi kalau saya marah, saya tegur dia, ini adalah energi yang Tuhan kasih untuk melawan apa yang kita anggap jahat. Ya, saya lihat nanti males, tidak mau belajar. Terus saya marahin dia. Oh, karena Pak Hendy marah, terus dianggap jahat. Gitu. Enggak kan? Justru ini adalah energi yang Tuhan kasih, timos yang Tuhan kasih untuk melawan sesuatu yang tidak benar. Nah, idealnya gimana? Diarahkan oleh Nus untuk secara agresif melawan dosa, godaan dari iblis. Nah, kita pakai nggak timos ini untuk melawan dosa? Ada semangat, ya. Ada apa? Nih, ada timos, ada energi, ketegasan, agresi yang kita pakai untuk melawan dosa. Ini yang idealnya. Jadi kayak kamu udah letih, lesu, kamu bangkit lagi, semangat lagi. Itu namanya timos. Tuhan kasih itu timos. Tapi energinya itu bisa kuat. Kamu semangat, saya semangat untuk dosa atau semangat untuk ngomong. Nah, hati-hati. Yang kalau idealnya yang benar apa? Apa dong? Tapi kalau yang jatuh, energinya apa? Tidak lagi melawan dosa, tapi meledak menjadi kemarahan, kebencian, itu tadi ada orang yang saling membunuh, ya, kekerasan, dia benci, marah, meledak, energinya dipakai menjadi sesuatu yang memberontak dan tidak teratur. Ya, kekerasan terhadap sesama manusia yang dianggap sebagai ancaman dosa ini. Nah, jadi ada timos, ada epitumia. Ini yang non rasional. Lalu di mana kehendak? Nah, di sini dia. Tadi kalau kita belajar di sini, dalam praktike kita harus menyembuhkan kehendak gnomik kan? Nah, kehendak itu apa? Kehendak di sini berperan penting sebagai nih yang mengintegrasikan semuanya. Kehendak di sinilah yang berperan mengikat timos, epitumia, dianoia, nous di dalam kebenaran. Nah, gitu. Ini fakultas sentral yang mengintegrasikan semuanya. Telema atau bahasa Yunaninya apa? Kalau kehendak. Telema artinya. Ya. Tadi kalau timos itu apa? Gairah, semangat, energi ya. Kalau epitumia, keinginan atau hasrat, konskupisen. Kalau dianoia tadi, akal rasional atau nalar. Nus, akal budi atau intelek atau mata jiwa ya. Oke, itu diingat. Nah, telema atau kehendak ada dua, apa saja tadi? Yang pertama tadi kita udah baca. Telema kodrati atau telema fisikon. Ini kehendak alami dari kodrat manusia untuk mencari keberadaan, kehidupan, dan kesejahteraan. Ini kehendak alami. Gak ada manusia yang mau hidup susah kan? Semuanya mau hidup yang baik, yang damai, yang rukun.
Nah, nanti pada ujungnya adalah merindukan Allah. Nah, ini adalah fakultas selalu baik karena merupakan bagian dari ciptaan Allah. Ini kehendak kodrati. Tapi ada namanya kehendak pilihan. Inilah kehendak genomik. Bahasa Yunani-nya apa? Telema gnomikon. Apa itu? Kehendak pilihan. Deliberatif kalau bahasa Inggrisnya. Nah, waktu kamu melakukan praksis, yang kamu mau sembuhkan kehendak mana? Kodrati atau pilihan? Waktu kamu mau lakukan ini kan, praksis, yang kamu mau sembuhkan mana? Kehendak gnomik, yaitu kehendak pilihan. Telema gnomikon. Pilihan. Kayak misalnya, saya suruh kamu, misalnya nih, saya doa. Kamu ada pilihan, bisa saja kamu nggak baca, terus kamu tulis, kamu baca. Ya kan, jadi kan gitu kan yang kamu lakukan selama ini? Oh enggak ya, oke, ya kan? Semoga enggak ya. Karena pilihan kita bisa saja berbohong. Nah, kalau ada berbohong, berarti kita sudah pakai apa? Kita sudah pakai keinginan kita, hasrat kita untuk sesuatu yang lain kan? Bukan lagi baca doa, kamu pakai hasrat untuk misalnya bergosip, kan? Ini. Kita di celana. Oke? Selalu gitu. Keluar-keluar ya dia udah nggak ngerti, nanti lanjut lagi bingung. Saya jelas. Ya, tidak boleh keluar masuk. Makanya sebelum kelas, nah, buang-buang dulu semua yang mengganggu nanti. Keluar masuk itu mengganggu, dan yang kedua ya kamu nggak menangkap lagi pelajarannya apa. Oke. Nah, kehendak pilihan itu apa? Fakultas untuk membuat pilihan pribadi di antara berbagai kemungkinan. Ini adalah tempat di mana kebebasan dan tanggung jawab moral kita berada. Gnome inilah yang bisa memilih untuk mengikuti kehendak Allah atau menolaknya. Jadi kita mau memilih, Tuhan kasih kita kehendak bebas, mau memilih mengikut dia atau kehendakmu sendiri menurut hawa nafsumu. Nah, kondisi idealnya Gnome secara bebas dan konsisten memilih untuk menyelaraskan dengan dorongan alami telema fisikon ini. Selaras gnomikon dengan fisikon. Ya, selaras dengan kehendak Allah. Kalau kondisi jatuh, Gnome memilih mengikuti hasrat yang tidak teratur daripada nus yang seharusnya melihat kepada Allah. Nah, ini menciptakan konflik internal dalam diri kita. Ya. Oke, kalau diringkas, ya ada nus, ini bagian rasional, dianoia rasional, ya, epitumia non rasional, timos non rasional, telema jadi sentralnya. Nah, fungsinya kalau untuk nus ya dia posesif langsung untuk melihat Allah, dianoia itu melayani nus. Oke. Kalau epitumia dia rindu akan Allah, ini yang ideal. Karena epitumia itu nafsu ya. Nah, diarahkan kepada Allah, rindu akan Allah. Kalau timos keberanian melawan dosa. Telema pilihan bebas untuk bersatu dengan Allah. Kalau kondisinya ini yang ideal ya. Kalau kondisinya jatuh, nusnya jadi gelap, kotor, tidak lagi bisa melihat Allah, ya. Dianoianya akhirnya jadi sombong, menolak yang spiritualitas, tidak perlu doa lah, tidak perlu Tuhan, tidak perlu ibadah dan sebagainya. Nah, itu dianoia yang sombong. Sedangkan kalau epitumianya jatuh, terjadi namanya hawa nafsu, kerakusan, keserakahan. Inilah yang kita harus lawan dengan penguasaan di diri. Ya, menyembuhkan hawa nafsu, kerakusan, ketamakan. Karena yang jatuhnya apa? Kalau terjadi hawa nafsu, kerakusan, keserakahan, yang jatuhnya apa? Epitumi. Kalau kamu sombong, yang jatuh apa?
dianoia. Ya, kalau kamu merasa tidak butuh Allah, menolak spiritual, itu dianoia. Oke. Tapi gelap, diri kita semua gelap, terikat pada indera, pikiran jahat yang jatuh apa? Nus. Tapi kalau kamu marah, benci, iri hati, suka memfitnah orang, bohong dan sebagainya, itu yang jatuh apa? Timos. Nah, ini semua kita harus pakai kehendak kita, pilihlah untuk mengikuti Allah. Jadi kalau kita udah pakai telema kita untuk bersatu dengan Allah, maka nusnya jadi sembuh. Tiga. 1, 2, 3, 4. Kalau jatuh kan akibatnya ini kan. Gimana cara memulihkan? Pakai sebagai telema kita. Maka kalau kita udah pakai kehendak ini dalam praksis, 4-4-nya jadi sembuh. Paham? Karena biasanya contohnya apa ya? Saksinya. Saya belum kepikiran ya. Tapi kalau kamu pakai kehendak untuk bersatu dengan Allah, melakukan praksis, tadi macam-macam ya, doa dan sebagainya, maka kamu bisa menguasai nus. Coba jangan lihat ya, apa? Boleh. Apa empat itu? Dia lima. Kamu keluar. Oke? Rugi kamu dan nggak paham. Kalau telema kita sembuhkan, cara menyembuhkan telemanya gimana? Kalau kita menyembuhkan telema kita lewat praksis, telema genomik tadi ya, genomikon, kehendak genomik tadi, kita selalu dengan kehendak Allah, maka otomatis empat ini jadi benar nggak? Nusmu jadi benar, dianoia jadi benar, tidak sombong, epitumiamu, asakmu, rindu akan Allah, timosmu, gairahmu, berani wastus. Jadi satu. Jadi kuncinya di mana? Kehendakmu, mau nggak? Tuhan kasih pilihan. Menyelesaikan kehendaknya, atau ikuti, mau kamu mengikuti kehendak sendiri. Nah, kalau kita bisa menyembuhkan kehendak, makanya tadi di sini dikatakan dalam praktike kita fokusnya apa? Penyembuhan kehendak genomi. Begitu ini sembuh, maka nus, dianoia, epitumia, timos itu jadi ideal lagi, fungsi ideal lagi. Tapi dari empat ini yang menjadi malah tepat. Makanya kemarin saya coba kita harus membersihkan nus. Nusnya ada bersih, kayak tadi bak mandinya itu udah kotor terus bersih, maka air yang masuk itu juga bersih. Walaupun airnya bersih, tapi kalau nusnya kotor, ya airnya jadi kotor. Gitu. Itu mungkin ilustrasinya ya. Nah, waktu kamu mau membersihkan baknya, pakai apa? Praksis.
Tapi supaya praksis itu sejalan, kayak apa? Tele itu apa? Misalnya nih, nanti kamu saya tugasin bersihkan bak mandi yang kotor. Nah kalau kotor, percuma air dari luar udah bersih, pas dalamnya masih banyak lumpur, dia tetap airnya kotor. Itu kan kehendak Allah, ya kan? Nah sekarang jatuh pada Nandi nih. Nandi punya kehendak juga kan? Punya. Punya dilema kan? Punya. Namanya kehendak gunung. Nanti bisa jawab, oh dia apa? Ini bisa juga nggak normal. Saya alasan apa? Saya ada kebutuhan ini, saya mau pergi, suruh besok aja. Namanya kena ekonomi, ya kan? Nah, tapi kalau nanti jalan nih, dia pakai kehendaknya, oke siap Pak. Hendaknya mulai nih. Walaupun mungkin sih nanti, saya tuh kepinginnya mau ngerjain yang lain atau apa gitu ya. Males misalnya. Tapi dia selaraskan kehendaknya tadi. Nah, begitu nanti jawab, oke, ya, selaraskan, itu praksis jalan. Jadi kehendak ekonominya mulai sembuh. Lalu nanti lakukan pembersihan. Seperti kitab suci, itu pembersihan. Siap, jalan, nanti bersihin. Tapi jangan cuma siap doang, nggak gerak, nggak juga, nggak bisa. Nah, makanya harus ada action-nya. Bersihkan. Tapi apa yang membuat dorongan kita membersihkan? Dari kehendak kita kan? Nah, begitu dibersihkan, baknya jadi bersih nggak? Nah, air yang masuk jadi bersih. Nah, begitu bersih, maka rusnya, dianya, epitumianya, imosnya jadi ide. Apa yang ide dari nus? Dipakai nanti untuk melihat kontemplasi. Kontemplasi itu artinya melihat, teori ya. Melihat alam. Apa kondisi dia dari Maya? Layani nus. Mencari kebenaran. Ya, ini daya itu ini. Ini nusnya. Dia noya. Energinya, kekuatannya, inilah tadi rindu dan epidemia dan imus. Jadi begitu nanti siap laksanakan, bersihkan, anugerah masuk, jadi rinduan akan Allah itu akan muncul, berani melawan dosa itu akan muncul. Gitu. Kenapa? Begitu kamu kerjakan, telemamu kamu sungguhkan, kamu sedang melakukan apa? Praksis. Praksis itu kan mendatangkan apa? Sedang penguasaan diri. Inilah praksis itu untuk melawan apa tadi? Praksis itu untuk menyembuhkan apa? Kasih itu menyembuhkan apa? Ini kemarahan, kebencian, dendam, penguasaan diri, nafsu keputusan, ketamakan. Jadi kasih menyembuhkan apa? Ini. Epitumi, penguasaan diri menyembuhkan apa? Kemarahan, kebencian, iri hati, kasih. Hawa nafsu, kerakusan, keserakahan, ini penguasaan diri. Jadi begitu nanti tadi, ya Pak, saya mau. Jadi dia bersihkan bak mandi itu, berarti telemanya sembuh kan? Sembuh. Menghasilkan apa? Kasih. Dan penguasaan diri. Di mengasihi Allah karena taat pada perintahnya, itu kasih. Ya kan? Tapi dia bisa menguasai diri. Padahal dia mau melakukan yang lain. Tapi dia bisa menguasai dirinya, dia siap. Nah, itu akan dengan kasih dan penguasaan diri itu, kasih menyembuhkan apa?
kemarahan, siap. Dan ekstasi menyembuhkan apa? Timos yang jatuh dibalikin lagi. Nah, kalau penguasaan diri, apa? Hawa nafsu. Nih, ya. Jadi paling penting di dalamnya itu apa? Kehendak. Begitu kehendaknya kamu pilih untuk bersatu dengan Allah, akan mendatangkan kasih dan penguasaan diri. Kasih itu nanti akan menaklukkan imos, penguasaan diri akan menaklukkan iya. Paham nggak itu? Nah, inilah yang terjadi di dalam jiwa kita yang dan itu setiap hari selalu terjadi. Apa kita sadari, ya? Karena jiwa itu sesuatu yang ya kita mau bikin rumit juga, tapi kita bikin sederhana, kita bisa pahami secara garis besar ya. Ya, memahami peta fakultas-fakultas ini sangat penting karena ini memungkinkan kita untuk memetakan apa yang menjadi reaksi asketisme. Setiap praktik asketis, tadi untuk doa, misalnya untuk doa aja, butuh nggak kehendak kita untuk jalankan? Itu kehendak genomiknya kan? Padahal untuk tidak doa bisa nggak? Bisa. Saya nggak mau doa lah, saya mau tidur aja kan bisa. Tapi kalau kita jalankan, kehendaknya pulih, dengan kamu berdoa, nus kamu jadi bersih. Timos kamu, dengan kamu doa, nus kamu jadi ideal. Dengan kamu doa, dianoyamu jadi ideal. Kamu merindukan Allah jadinya epitumia. Dan timos, kamu melawan rusak. Ya. Nah, nanti saya share ini linknya, kamu baca lagi. Nus idealnya apa? Dianoia idealnya apa? Epitumia idealnya apa? Merindukan Allah. Gimana kita bisa merindukan Allah? Gimana caranya? Despita. Supaya epitumianya itu rindu lagi akan Allah. Bukan rindu akan kerakusan misalnya. Ya berarti harus melakukan namanya praksis. Kamu pakai telema untuk melakukan praksis. Begitu telemanya sembuh, empat-empatnya sembuh nggak? Nah, karena di sini sentralnya. Apa ya contoh ilustrasinya ya? Oh, misalnya ini. Nah, ini. Ini. Sini sentralnya. Begitu saya percaya. Telema itu seperti sentral. Kalau pusatnya dimatiin, saya kan situ kan ada tirai. Tirai. Kalau saya matiin semuanya mati. Jadi kalau telemamu mati ini, tempatnya kondisi jauh. Tapi kalau kamu menunjukkan empat-empatnya jadi. Gimana cara hidupkan telemanya? Paham? Paham ya? Oke, ini untuk yang praksis. Yang kedua, ada lagi yang namanya apa? Teori itu apa? Kontemplasi. Ya. Nah, setelah hati dimurnikan, maksudnya tadi ya, hati itu ya empat ini. Orang ngomong hati itu apa? Ya jiwa. Jiwa itu isinya empat ini. Nus, dianoia, epitumia, timos, telema. Nah, setelah lima ini beres, ya, teori ya, setelah hati dimurnikan dari kabut hawa nafsu tadi, hawa nafsu melalui praktik kan, hawa nafsu itu tadi apa? Hawa nafsu itu epitumia atau timos? Epitumia.
Ya, itu dari hawa nafsu, kerakusan, keserakahan. Tapi ada timos yang melenceng, marah, benci, iri hati, gosip, semuanya di sini, ya. Nah, maka kalau ini udah beres, teori fisika menjadi tahap berikutnya. Pada tahap ini, nous, sering diterjemahkan sebagai mata hati atau intelek spiritual, mulai dapat melihat dengan jernih. Nah, kayak tadi nanti dia siap dia bersihkan, jadi jernih. Nah, baru siap diisi dengan jiwa tidak lagi melihat dunia sebagai objek pemuas nafsu, tapi sebagai satu ikon transparan yang menyingkapkan hikmat dan kehendak Sang Logos yang menciptakannya. Ini adalah kontemplasi terhadap logoi ciptaan. Maximus mengajarkan bahwa setiap ciptaan dari yang terkecil hingga yang terbesar mengandung logoi. Nah, logoi itu seringkali saya bilang apa? Jejak kris. Itu namanya logoi. Atau kalau bahasa teologisnya, prinsip-prinsip ilahi atau kehendak-kehendak Allah yang mendasari keberadaan dan tujuan segala sesuatu. Dengan kata lain, alam semesta adalah buku yang ditulis oleh Allah. Karena ada jejaknya. Kayak kamu nulis, meninggalkan jejak kan? Oh, tulisanmu kan? Nah, ini ciptaan alam semesta ini jejaknya Allah. Alam semesta adalah buku yang ditulis oleh Allah. Dan melalui teori fisike, tadi ya, kontemplasi alamiah, Nus yang telah dimurnikan dapat membaca buku ini. Seluruh alam semesta dan kitab suci menjadi guru yang mengajarkan tentang Allah. Mengungkapkan logos yang satu melalui berbagai logo yang tersebar dalam ciptaan. Nah, ini adalah tahap penerangan illumination, di mana individu mulai memahami keteraturan, keindahan, dan tujuan ilahi di balik realitas fisik. Ya, jadi dengan ini nusmu, ya, nus kamu bisa kontemplasi, artinya bisa melihat segala ciptaan Allah, bisa menemukan logonya, bisa mengajarkan tentang Allah. Nah, itu teori fisika. Ya. Nah, nanti di sini saya kasih satu contoh. Ya. Oke, contoh lah ya. Baca contoh mungkin kalian akan lebih mudah. Contoh praktike. Bayangkan ada seorang yang bernama Andi. Ini nama saya buat sendiri aja lah ya. Yang merasa hidupnya dikuasai oleh amarah dan kecanduan media sosial. Nih. Setiap kali ada masalah kecil, ia mudah tersulut emosi, dan ia menghabiskan sebagian waktunya untuk scrolling tanpa tujuan. Merasa cemas jika tidak memegang HP. Ini penyakit anak muda pada umumnya sekarang ya. Nah, dalam konteks praktike, gimana menyembuhkannya? Ya, dia harus melakukan perjuangan asketisnya. Misalnya dengan puasa dan penguasaan diri. Nanti memutuskan untuk membatasi penggunaan media sosialnya menjadi hanya 1 jam sehari dan berpuasa dari makanan tertentu yang memicu nafsu makannya. Nah, ini adalah bentuk tadi enkrateia itu penguasaan diri, ya, untuk menyembuhkan koncupiscensi. Koncupiscensinya itu hawa nafsu tadi kan, yaitu hawa nafsunya apa di sini? Kecanduan kerakusan, canduan HP, kerakusan kanan. Kadang makan terus ya, digemuk. Nah, itu dengan puasa dan penguasaan diri. Lalu yang kedua, doa dan berjaga. Ya, mulai. Terus, iya. Waktu melakukan puasa, doa, ini kehendak lah. Begitu dikerjakan, maka sembuh. Nusnya tidak lagi gelap. Ya, kerakusannya tadi, kerakusannya kan di sini ya. Kerakusannya apa ini? Epitumianya apa? Makanan dan HP. Jadi epitumianya jatuh, hawa nafsunya apa? Kecanduan HP. Kerakusan maka
makanan. Timosnya apa? Sering marah. Lihat tuh anak kecil ya, scrolling HP. Dimarahin orang tuanya yang dipukul. Ada kan? Ya, anaknya minta dibeliin, kemarin tuh saya lihat dibeliin motor ninja, motor gede itu, nggak dibeliin sama orang tuanya, dia hancurin rumahnya. Ya, dia ambil palu yang gede, dia pukul itu dinding tiang-tiangnya sampai roboh. Nah, ini amarah Timos. Kalau si Andi ngalami apa? Marah kan? Cemas, marah. Terus kalau nggak ada pulsa, dia bisa mencuri dan sebagainya. Untuk mencuri orang tuanya, uang orang tuanya kan? Untuk beli pulsa, misalnya gitu. Nah, tapi begitu dilakukan puasa, penguasaan diri, doa berjaga, kasih, maka tadi emosinya disembuhkan, epitumianya disembuhkan, ya, dianoianya jadi sembuh, nusnya juga, gitu. Nah, ketika ia merasa marah terhadap rekan kerjanya, alih-alih melampiaskan mencoba memahami perspektif rekan kerjanya, ya, ini melakukan kasih. Nah, sekarang contoh teori fisike. Setelah beberapa waktu menjalani praksis maksudnya ya, hati Andi mulai jadi lebih murni. Nusnya terbuka. Tadi nggak hanya nus ya, yang lain juga ya. Misalnya yang lain itu kayak dianoianya, epitumianya, timosnya itu jadi ideal. Nah, tapi nggak sampai di situ. Dia tidak lagi melihat dunia dengan kacamata egois atau sebagai sumber pemuasan nafsu. Sekarang ketika Andi berjalan di taman, dia tidak hanya melihat pohon sebagai objek fisik atau sekedar tempat berteduh, sebaliknya ia melihat logoi dalam ciptaan. Misalnya, ia mengerti pola daun, struktur bunga, cara kerja ekosistem dengan kekaguman. Jadi kamu melihat alam itu dengan perspektif yang berbeda. Yang mulai merasakan adanya keteraturan, keindahan, tujuan ilahi di balik setiap ciptaan. Nah, ini teori fisike. Pohon-pohon itu baginya bukan hanya kayu dan daun, tapi manifestasi dari logo ilahi. Jadi dia berjalan di taman kan, prinsip-prinsip kebijaksanaan dan kasih Allah yang tertanam dalam keberadaan mereka, yang melihat bagaimana setiap elemen alam saling terkait dan berfungsi dalam harmoni, mencerminkan kebijaksanaan Sang Pencipta. Ini contoh, dia bisa melihat logoi di dalam ciptaan. Dalam ciptaan itu banyak. Ya, berjalan sama ya pergi ke hutan misalnya, nah, dia lihat pohon, bukan hanya kayu dan daun, tapi ini adalah resusi dari logoi. Contoh, itu teori fisika. Kenapa kok dia bisa melihat logoi? Tadi nusnya sudah jadi gelap. Waktu nusnya masih gelap, dia nggak bisa melihat, namanya gelap. Coba dalam keadaan gelap, kamu bisa melihat. Itu cahaya. Nah, cahaya itu datang, nah, itu yang disebut anugerah, itu kan cahaya. Anugerah itu sama dengan apa? Cahaya. Cahaya itu apa? Energi. Coba ruangan ini gelap misalnya, nggak ada cahayanya, nggak ada energinya, nggak ada terangnya. Kamu bisa melihat? Tidak. Tapi supaya energinya itu tetap energi dan cahaya, harusnya harus bersih. Jadi saya bilang, kalau baknya masih kotor, diisi tetap kotor. Ya kan? Nah, cahaya, anugerah, energi, terang, bahasa yang sama sebetulnya, nggak usah bingung. Cahaya, energi, terang, anugerah, si karunia, rahmat, itu sama. Nah, cahaya menerangi apa? Terus kita. Karena kalau nggak ada cahaya kan tadi doang kan, betul cahaya. Nah, begitu cahaya itu bisa masuk, berarti nus kita bisa melihat.
Tapi cahaya itu nggak bisa masuk kalau tempat kita masih gelap. Itu dia, ya. Jadi bagaimana supaya bisa melihat logoi? Pakai apa? Nus. Nusnya harus bisa melihat. Untuk melihat butuh cahaya, butuh melihat apa? Bukan hanya melihat pohon, oh ini pohon gitu. Tapi kamu melihat ini ada prinsip-prinsip di langit. Nanti kamu melihat sesamamu juga. Gitu. Ya. Nah, kemudian tidak hanya alam semesta, tapi juga kitab suci. Nah, makanya nanti ada kitab suci. Kalau sen ini orang-orang yang sudah berhasil. Nah, ini yang ini. Melihat logoi dalam ciptaan. Misalnya, melihat logoi sen ini kok bisa begini dia ya. Nah, nanti kamu baca di sini. Nah, nanti kamu melihat logonya apa di sini? Teoria fisikanya. Nanti setelah ini akan sambung sama Bu Rina. Ya, Chapel. Sambung satu SKS lagi. Ini. Oke. Tapi ada kitab sucinya. Nah, kalau ini ciptaan ini misalnya siapa? Ini. Sesama ini ciptaan manusia ini. Ya, nggak hanya pohon, ya pokoknya semua ciptaan termasuk manusia ini. Nah, tapi juga kitab suci. Ketika kita membaca kitab suci, ia tidak hanya memahami kata-kata secara literal, tetapi ia mulai melihat apa? Makna spiritual lebih dalam. Dan bagaimana kisah-kisah serta ajaran-ajaran tersebut mencerminkan logos yang sama yang ia lihat di alam. Ia menyadari bahwa alam dan kitab suci adalah dua buku yang saling melengkapi, keduanya menyingkapkan kebenaran tentang. Nah, pada tahap ini Andi mengalami penerangan. Dia merasakan kehadiran Allah tidak hanya di tempat ibadah, tapi di mana-mana melalui ciptaannya. Jadi, tidak hanya di alam, tapi juga di dalam kitab suci. Dunia menjadi sakramen yang terus-menerus berbicara tentang Allah. Nah, nanti kamu baca lagi yang teologi fisiknya gimana, ya. Kalau teologi fisike, ya intinya adalah nus kita sekarang apa? Nus kita sekarang bersatu melihat Allah secara langsung, mengalami Allah secara langsung. Nah, itu namanya teologia mistik atau teologia mistike, teologi mistik. Ini tahap paling tinggi, di mana nus kita melihat sang logos itu secara langsung. Nah, jadi kamu tahu ya, sekarang perbedaannya ada praksis, nus jadi murni, suci, lalu kita mengalami melihat logoi, jejak sang logos di dalam teoria, lalu menuju kepada teologia, nus kita melihat sang logos itu sendiri. Nah, ini yang ya. Nah, nanti contohnya tadi teoria apa? Contohnya kalau contoh teoria itu tadi misalnya melihat tanaman, pohon. Kamu misalnya tiap hari nyapu ya, bisa menemukan sesuatu. Kita bergaul sama teman, itu semua ciptaan soalnya. Termasuk juga di sini kamu membaca tokoh-tokoh atau orang-orang suci seperti ini. Saya Saint Nicholas. Nicholas yang di kantor ya. Ya. Nicholas dari Yerusalem. Saint Nicholas di Bali di Yerusalem. Nah, nanti kamu belajar teori fisikanya apa, praksis dari dia apa. Oke, ya. Kita selesai, sambung lagi. Thank you.
Habis ini ada masuk apa? Nggak ada. Oh, sejak gereja ya. Oh ya, berarti Kamis depan kalau. Ya, Bu Rina, sorry, waktunya saya ambil. Tapi mulai kerjakan tugas mingguannya. Nah, ini yang kemarin. Tanggal berapa? Masih hari 1. Ini tanggal 12. Ini 13 nanti ada. Ya. Sis. Oke, kita berdoa. Ya, siapa yang dan kita. Ya. Ada semuanya. Amin. Ya. Ya. Kita masuk sini lagi. Ya, nanti masuk lagi.